Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak, sehat? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ini kali kedua ya kita podcast ya Kak ya. Jadi hari ini kita insya Allah akan mencari hikmah dari mimpinya Kakak yang berjudul bertemu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Sallallahu alaihi Wasallam wasallam. untuk pertama kalinya. Kita nonton dulu ya Kak ya. Ya. Oke. Aku bermimpi sedang berada di gurun pasir yang sangat luas. Suasananya seperti di sore hari. Aku melihat dari arah kananku ada seorang laki-laki bercahaya yang sedang berjalan bersama seorang sahabatnya. Dan tubuhku langsung terasa bersaksi bahwa laki-laki bercahaya itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sedang berjalan bersama seorang laki-laki yang kurasakan adalah sahabat dekatnya. Tapi aku belum tahu siapa nama sahabatnya itu. Aku melihat di sebelah kananku ada sebuah tenda dan seekor kuda yang sedang ditambatkan. Lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan menghampiriku dan duduk di dekatku. Dan aku melihat sahabatnya menunggu beliau di dekat tenda. Sungguh, aku merasa sangat senang sekali. Kita potong dulu Kak, soalnya saya penasaran ini. Jadi Kakak dari mana Kakak mengetahui dalam mimpi itu bahwa itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Kan Kakak nggak pernah bertemu Iya. sebelumnya. Di dalam mimpi itu memang langsung saya dikasih rasa gitu. Beliaulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh badan saya kan bersaksi gitu di situ. Dia Rasulullah gitu, dia Rasulullah Masya gitu Allah. bersama sahabatnya gitu. Dan saya percaya dengan apa yang saya dikasih tahu gitu. Betul. Dengan seluruh anggota badan saya ini gitu. Terus Kakak mengatakan bahwa wajahnya bercahaya. Bercahayanya seperti apa Kak? Seperti lampu atau bagaimana? Bukan. Bercahayanya bukan dia keluar cahaya dari wajahnya, Iya. dari badan, bukan. Dalam cahaya maksudnya dalam hal ini dia punya wajahnya itu cerah, teduh, cerah tapi teduh, lembut, penuh kasih sayang. Terlihat nampak aura gitu, gitu, keistimewaannya yang Allah berikan gitu pada diri beliau gitu dibandingkan manusia-manusia yang lain gitu. Masya Allah. Jadi itu Iya. makna bercahaya Iya, yang dimaksud itu Kak ya. maknanya Soalnya gitu. kan sebagian termasuk saya mungkin saya berpikir apakah kayak agak bersinar-sinar gitu kan? Iya. Enggak Sinarnya itu memang dia cerah gitu, tapi bukan berarti ada cahaya seperti lampu keluar dari wajahnya, bukan gitu. Bersinar itu memang dia nampak jelas sekali cahaya, aura cahaya dari wajahnya itu tanda kesucian, kebersihan hatinya itu. Insya Allah. Gitu. Jadi Nah, beliau ya. sedang berjalan dengan seorang sahabatnya. Seperti apa Sahabatnya. ciri-cirinya Kak? Ciri-cirinya sahabatnya ini dia lebih tinggi sedikit dari Rasulullah, tapi dia agak kurus gitu. Nampak dia lebih tua mungkin berapa tahun mungkinnya, tapi tidak terlalu jauh Oh, seperti jadi itu. yang Tapi Kakak rasakan dia sahabatnya itu lebih tua dari beliau. yang saya lihat kalau Wajahnya. dari bukan rasakannya, yang saya lihat dari Wajahnya. dari raut mukanya Raut kayak wajahnya. gitu, Cuman ya. kalau usia nggak tahu ya. Kalau usia saya nggak tahu Oh, gitu. cuman dari raut. Tapi masih seperti apa namanya, masih sepantaran temennya lah gitu, seperti itu. Sekitar usia berapa Sekitar. wajah Rasulullah pada saat itu Kak? Kalau saya lihat mungkin sekitar seumuran, kalau umur orang Indonesia mungkin 40 lah, tahap dewasa di situ. Iya, betul. Tahap dewasa, dia kebapaan gitu. Saya di situ kan sebagai anak kecil ya, tapi yang baru tumbuh remaja, saya belum haid waktu itu. Jadi saya melihatnya lebih ke dalam sosok seorang ayah di situ. Sangat mengayomi seorang anak-anak gitu, seorang anak kecil, dan nampak terlihat beliau itu sangat penyayang sama anak-anak di situ. Itu yang saya rasain di dalam mimpi itu sendiri gitu, di saat saya bermimpi di situ. Kakak masih
SD masih itu masih kelas Iya, 6 mungkin ya. masih kecil. Iya, masih Oh, SD, iya, betul. Terus gimana rasanya, Kak? Seneng tidak banget lama ya? dah ketika saya mimpi tentang bintang per ekor itu tidak Iya. lama itu. Ya, ini kan tahun Iya, depannya ya. iya, Tahun tidak depannya lama sekitar itu. setahun. Iya. Jadi rasanya seneng ya, Kak ya? Iya. Seneng mana sama mimpi bintang berekor, Kak? Sama-sama luar biasanya, tapi ini mungkin ini yang enggak bisa saya lupakan. Dua-duanya sama gitu, tapi Dua-duanya. kalau yang Rasulullah itu lebih spesial sekali gitu. Apa yang dilakukan oleh beliau ketika dia mendekati Kakak? Dia meminta, saya kan bercerita tapi saya enggak ingat apa yang saya ceritain waktu itu. Tapi yang saya ceritain di situ tentang gimana, tentang biasa kan anak kecil ya, dia ngadu gitu biasanya ya. Saya mengadukan menceritakan apa yang saya alamin, yang saya lihat tentang dunia ini seperti itu, tapi saya enggak ingat tepat apa gitu di situ itu yang saya ceritakan itu, tapi lebih ke tentang itu dah pengalaman hidup saya yang baru saya tahapi jalani gitu di umur saya masih kecil itu. Terus beliau itu senyum, terus manis sekali dah senyumnya, Masya Allah, yang nggak bisa saya lupain di situ. Indah sekali senyumannya Iya, beliau iya. ya, Masya Allah. Ya, kita lanjut, Kak. Dalam mimpi ini aku merasa sangat akrab dengan beliau. Iya. Nabi Muhammad SAW benar-benar sangat menyayangi anak-anak, termasuk remaja kecil sepertiku. Aku memperhatikan wajah beliau yang bercahaya. Bentuknya indah dan agak oval. Kulitnya cerah, tapi tidak hitam dan tidak terlalu putih. Matanya sangat indah. Terlihat pancaran keteduhan di sorot matanya. Bulu matanya lentik dan alisnya indah sekali seperti busur panah dan berwarna hitam. Hidung beliau mancung dan tulang hidungnya yang di bagian tengah itu terlihat agak menonjol seperti ciri khas wajah orang Arab. Sungguh, aku sangat senang sekali melihat wajahnya yang penyayang dan meneduhkan, juga bercahaya. Aku melihat beliau memakai sorban kotak-kotak berwarna merah dan putih. Dan aku juga melihat rambut beliau. Warnanya hitam dan bergelombang dan terlihat hingga di bawah telinganya. Postur tubuh beliau sedang. Beliau tidak kurus dan juga tidak gemuk. Dan beliau juga tidak pendek dan tidak terlalu jangkung. Beliau memakai jubah putih. Lalu Nabi Muhammad SAW meminta aku untuk bercerita padanya. Dan aku yang masih anak kecil remaja sangat senang dan langsung bercerita banyak hal padanya. Dan sepanjang aku bercerita, beliau mendengarkan aku dengan senyuman indah di bibirnya. Tapi aku tidak ingat apa saja yang telah aku ceritakan itu. Dan selesai aku bercerita, lalu beliau mengatakan sesuatu padaku. Subhana rabbiyal a'la wa rabbuka. Aku sungguh terpukau mendengar kalimat yang diucapkannya itu. Kalimat itu sungguh membuat aku tambah senang sekali. Lalu aku terbangun dari tidurku. Bagaimana ceritanya saat Rasulullah mengucapkan kalimat itu, Kak? Kakak nggak duga dia akan menjawab seperti itu? Iya. Rasulullah nggak mengucapkan kata-kata lain selain kata itu gitu? Saya waktu selesai saya bercerita itu kan Rasulullah dia tersenyum. Tersenyum, dia mendengarkan apa cerita saya yang panjang. Cerita saya bercerita itu seperti anak yang manja di situ. Bercerita pokoknya kayak leluasa sekali saya meluahkan apa yang ingin saya ceritakan gitu. Baru Rasulullah menjawab subhana rabbiyal a'la wa rabbuka, itu yang saya rasain dia menjawab apa yang panjang cerita saya tadi itu, baru Rasulullah menjawab dengan kalimat itu. Yang saya rasain di situ bahwa Rasulullah itu menjelaskan tentang Rabb, tentang Allah gitu di situ. Tapi saya benar-benar enggak ingat apa itu yang saya ceritakan itu gitu. Namanya kita masih kecil kan. Jadi saya enggak seperti menyuruh kakak untuk mencari tahu Robmu adalah Robku juga gitu kan, berusaha untuk mengenalkan Allah. Itu yang kakak rasain ya? Seperti yang saya rasain di situ, Masya Allah, saya enggak bisa ungkapin lah dengan kata-kata. Kalimat itu terlalu
sangat agung sekali gitu kalimatnya yang Rasulullah ucapkan, itu sangat berharga sekali, makanya saya sampai tetap mengingatnya itu, padahal saya enggak tahu bahasa Arab di Iya, situ. betul. Saking luar biasa kalimat itu yang saya enggak bisa lupakan gitu. Iya. Dan pada saat itu Kakak juga Iya. belum paham juga apa Iya. maksudnya. Saya masih masih penasaran dengan apa itu artinya, itu saya masih Masya Allah. penasaran Nah, gitu. dan saat ini ketika Kakak sudah mulai belajar Al-Qur'an, Iya. lalu hikmah apa yang saat ini Kakak sadari tentang mimpi ini, yang dulu ini, yang waktu Kakak masih SD ini, untuk saat ini? Apa hikmahnya, Kak? Ya, mungkin untuk lebih jauh lagi untuk mencari tahu tentang kehidupan, ikuti tuntunannya Rasulullah gitu. Apa yang Rasulullah ajarkan itulah yang terbaik untuk kita gitu. Namanya kita manusia biasa ya, kita sering hilaf, kita bukan manusia sempurna kan. Padahal itu mimpi-mimpi itu adalah petunjuk gitu. Ya namanya kita belum tahu arah tujuan, walaupun kita udah diberi petunjuk, banyak dari kita yang mengabaikan gitu petunjuk-petunjuk itu, kadang kan dari fitrah, dari mimpi, dari apa yang kita diajar di apa ustaz atau apa gitu, kita dengar simak tapi kadang kita tidak mampu jalanin gitu, padahal itu petunjuk hidayah juga termasuk gitu. Dan mungkin Ya. apa kalau yang saya dapatin di sini bahwasanya mencintai Allah dan Rasulnya Iya. itu bukan hanya sekedar di hati dan di lisan saja ya Kak Iya, ya. iya. Berarti kita harus benar-benar mengetahui tujuannya beliau diutus itu apa. Jika untuk menyampaikan Al-Qur'an, apakah kita sudah benar-benar mencari tahu tentang Al-Qur'an itu, dan kemudian tentang teladan beliau, dan kita berusaha mengikutinya. Kan banyak kita mengatakan saya sangat mencintai Nabi Muhammad SAW, tetapi justru mereka tidak mau menjalankan sunnah, bahkan apa ya, menjelek-jelekkan orang yang berusaha untuk mencari menjalankan sunnah seperti itu. Nah itu bagaimana tuh tanggapan Kakak seperti itu untuk saat ini, Kak? Yang kalau saya ambil hikmah dari mimpi ini kaitannya dengan apa yang sudah tanyakan itu, saya mendapat hikmahnya dari kalimatnya yang Rasulullah sampaikan tentang subhana rabbiyal a'la wa rabbuka, itu adalah kalimat untuk petunjuk untuk kita selalu untuk bertauhid, mentauhidkan Allah, mengingat Allah itu sangat tinggi dan dia adalah Rabb seluruh makhluk di sini. Semua ciptaan itu dialah Rabb satu-satunya yang tidak boleh kita setarakan, kita jadikan sekutu selain dia gitu. Itu adalah kalimat, termasuk kalimat untuk mentauhidkan Allah. Cuman masalahnya Kak, kebanyakan masyarakat merasa diri sudah bertauhid, padahal mereka belum juga memahami Al-Qur'an itu seperti apa, isi-isi hadis dan diajarkan sunnah itu seperti apa, sehingga mereka kerap secara sadar atau tidak sadar melakukan berbagai bentuk kesyirikan. Padahal di satu sisi mereka mengaku sangat mencintai Nabi Muhammad SAW seperti itu. Berarti hikmah di sini adalah mencintai Allah dan Rasulnya. Wajib bagi kita semua untuk memahami ilmu, karena ilmu itu bagaikan cahaya seperti itu. Jadi tidak cukuplah kata cinta itu hanya dari hati dan lisan saja, tetapi dengan perbuatan kita untuk benar-benar hidup di dalam cahaya penerang, yaitu di bawah naungan Al-Qur'an dan Sunnah. Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan kesabaran dan juga istiqomah ya Kak ya, dalam berusaha menjadi orang-orang yang mencintai Al-Qur'an, kendati kita selalu mengalami kesusahan dalam menghafal ya Kak ya, tidak seperti kebanyakan orang yang diberikan kelebihan. Masya Allah, yang untuk saat ini yang saya dapat ambil pelajaran dari mimpi ini yang udah lama, yang saya nggak tahu hikmahnya, dan yang saya bisa ambil pelajaran itu bagaimana saya duduk dalam, saya kan duduk, saya seorang anak kecil, Masya Allah adab Rasulullah itu, Masya Allah dia duduk di situ untuk berbicara sama saya. Beliau ndak berdiri gitu, Masya Allah. Dia ndak berdiri, dia lihat saya duduk, dia pun duduk gitu. Duduknya itu seperti duduk gimana orang menikah itu.
duduk yang apa sopan. waktu ijab kabul Melipat, itu udah oh iya. begitu caranya dia duduk Mungkin itu, mungkin iya. menundukkan Iya, penghormatan Masya mungkin Allah, ya, iya. adab ya, Masya Iya. Allah. Alhamdulillah Iya, mungkin Ndak. kita akhiri dulu Kak ya, karena Iya, sudah Masya azan Allah, iya. zuhur. Insya Allah lain kali kita Iya. sambung lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.